amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syaratnya harus tahu dulu wudunya. Ya. Kalau tidak tahu rukun-rukun wudunya, tidak sesuai dengan wudunya, maka otomatis tidak sah juga wudunya. Jadi rukun wudunya harus diperhatikan yang 6 perkara ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscribe, sahabat channel YouTube Kang Haji Pendi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Kang Haji Pendi ingin menyampaikan sedikit saja tentang kewajiban melaksanakan kita, yaitu sholat. Sebelum sholat kita melaksanakan wudhu, karena tanpa wudhu kita melakukan sholat itu tidak sah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi fangfana bi barakatihim wahdinal husna fi hurmatihim. Sebelum kita masuk ke syarat-syarat melaksanakan wudhu, maka kita akan mengetahui bahwa apa itu rukunnya wudhu, ada berapa. Rukun wudhu itu menurut ijma para ulama sepakat, baik ulama mazhab, bahwa rukun wudhu itu ada 6 perkara. Syurutul wudu'a sittatun asya'a. Itu dalam bahasa kita pikirnya seperti itu. Jadi syaratnya wudhu itu ada 6 perkara. Yang pertama adalah niat. Niat, melafalkan niat wudhu. Nah, niat juga yaitu dibagi 2. Ada niat wajib, ada niat sunnah. Itu dalam kitab Imam Nawawi, itu Al-Ajmaju Al-Muhadzab. Yang wajib itu diniatkan di dalam hati. Sunnahnya diniatkan melalui lisan, jadi ucapkan dengan lisan. Jadi kita mendapatkan pahala sunnah lisannya. Yang kedua, kewajibannya kita untuk berwudu, untuk sahnya berwudu. Ya. Itu dengan niat. Rukun wudu yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh muka dengan dalam mazhab Imam Syafi'i itu sambil melakukan niat wudu. Nah, ketika mau membasuh muka di mazhab Imam Syafi'i adalah berniat wudu, dibarengan dengan niat wudu, yang disebut dengan muqaranah, ya, muqaranah berbarengan dengan wudu, dengan membasuh muka. Yang ketiga yaitu dengan membasuh tangan, ya, membasuh tangan keduanya sampai ke siku-sikunya, ya. Yang keempat, membasuh rambut, ya, kepala, ya. Yang kelima, membasuh kedua kaki, dimulai dari kanan sampai mata kaki, atas mata kaki, ya, untuk membasuhnya. Membasuh kaki kanan dengan tangan kiri, ya, membasuh kaki kiri dengan tangan kanan. Itu seperti itu. Yang keenam adalah tertib. Ketika kita melakukan wudhu tidak tertib, maka tidak sah juga untuk wudhunya. Dan kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Ini jadi syaratnya kita untuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syaratnya harus tahu dulu wudhunya, ya. Kalau tidak tahu rukun-rukun wudhunya, tidak sesuai dengan wudhunya, maka otomatis tidak sah juga wudhunya. Jadi rukun wudhunya harus diperhatikan yang 6 perkara ini, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya. Ya ayyuhalladzina amanu
idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, fa'agsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu, wa aydikum ilal marafiqi, dan tanganmu sampai kedua siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai ilal ka'bain, sampai kedua mata kakimu. Ini syarat wudhu dan juga mandi besar dalam kitab Fathul Mu'in ringkas dalam 5 macam, yaitu ma'u mutlakin, pertama air mutlak, dia bukan bekas suci, bukan bekas mencuci najis, ya. Jadi syarat wudhu itu juga harus air mutlak, ya, tidak boleh tercampur dengan apapun. Ghairu mutakmalin, ya, mustakmalin, ya, bukan, yaitu bukan bekas bersuci, ya. Fi rafi'i hadasin, ya, bukan bekas mencuci, wa najasin, ya, najis qalilan, kondisi air sedikit, jadi bukan bekas mencuci, masih bagus sedikit, itu juga tidak sah wudhunya. Nah, kita masuk ke rangkaian pelaksanaan wudhu, ya. Rangkaiannya seperti apa? Man zakarullahu inda wudhu'ihi taharullahu jasaduhu kullahu. Ini hadis riwayat Ad-Darqutni. Jadi man zakarullah, barang siapa yang berzikir kepada Allah inda wudhuhi, ketika wudhunya, taharullahu jasaduhu kulluhu, maka Allah akan membersihkan seluruh tubuhnya atau jasadnya. Itu dari hadis Ad-Darqutni. Maka sebelum rangkaian pelaksanaan wudhu, maka sebelumnya kita harus bersiwak, rangkaiannya seperti itu, ya. Itu disunahkan. Bersiwak itu disunahkan, yaitu hadisnya riwayat Al-Humaidi, Fathul Mu'in, dan Bidayatul Hidayah kitabnya, ya. Niat bersiwak adalah nawaitus tiwaka sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat bersiwak sunnah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah rangkaiannya sebelum pelaksanaan wudhu itu adalah duduk menghadap kiblat sambil membaca basmalah, syahadah, hamdalah, dan ta'ud. Seperti contoh, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu sambil duduk menghadap kiblat, ya, membaca seperti itu. Keterangannya itu sunnahnya seperti itu. Di kitab Bidayatul Hidayah, itu karangan Imam Ghazali, Al-Azkar juga karangan Imam Nawawi, dan kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Jainuddin Al-Malibari, ya, seperti itu. Yang ketiga adalah mencuci telapak tangan sampai pergelangan, ya, mencuci telapak tangan, kita cuci telapak tangannya sampai pergelangannya, itu sunnah, ya. Kita cuci dulu 3 kali, ya. Yuk, ada kitab Bidayatul Hidayah dan Fathul Mu'in. Yang keempat, berkumur-kumur dulu 3 kali sampai tenggorokan, kecuali sedang berpuasa tidak boleh, ya. Itu juga sunnah. Ini hanya sunnah aja, ya, yang sampaikan, ya, hanya sunnahnya saja. Hadis riwayat An-Nasa'i dan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim juga di kitab Fathul Mu'in. Yang kelima, menghirup dan mengeluarkan air dari hidung. Jadi hirup dulu airnya sebelum kita wudhu tuh. Hirup 3 kali sampai batang hidung terasa, kecuali sedang berpuasa itu tidak boleh. Hanya ini juga sunnah juga, ya, kitab Fathul Mu'in. Jelasannya ada di kitab Fathul Mu'in. Yang keenam adalah membasuh muka sambil berniat dalam hati, yaitu niat wudhu. Nah, ini termasuk fardu, ya. Saat membasuh muka sambil berniat dalam hati itu termasuk fardu. Ini keterangannya ada kitab Bidayatul Hidayah dan Fathul Mu'in. Nah, melapangkan niat itu secara lisan itu sunnah, ya. Sunnah yaitu nawaitul wudu'a fardu lillahi ta'ala. Itu secara lisan sunnah. Saya niat wudhu fardu karena Allah Ta'ala.
tapi wajibnya ada di dalam hati, yang tadi saya jelaskan keterangan Imam Nawawi. Ya, yang ketujuh adalah membasuh kedua tangan berikut siku-sikunya, artinya melebihi dari siku-sikunya. Ini juga fardu hukumnya, ya, termasuk rukun. Hadis riwayat Bukhari, kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Fathul Mu'in. Membasuh kedua tangan itu mendahulukan tangan kanan daripada yang kiri. Ini sunnah, ya. Membasuh 3 kali ini juga sunnah. Setelah jari tangan kanan digosok dengan jari tangan kiri, begitu pula sebaliknya, dari mulai mencuci dari bagian telapak tangan menuju lengan tangan, dan ini juga sunnah, ya. Yang ke-8 adalah mengusap kepala atau mengusap rambut atau kulitnya. Ini fardu, masuk rukun, yaitu kitab Bidayatul Hidayah dan keterangan kitab Fathul Mu'in. Mengusap 3 kali itu sunnah, ya. Mengusap semua bagian kepala. Ini mengusap kepala seperti ini contohnya nih. Kita nih 3 kali, nah, kan, ya. Dari sini 3 kali. Ini termasuk sunnah, ya. Termasuk mengusap 3 kali seperti contoh yang tadi itu sunnah. Jadi membasuh kepala itu ada yang seperti ini. Nah, ada yang di sampai ada seperti ini ke belakang, ya. Ini kalau usapannya bisa seperti itu contohnya. Ini juga 3 kali termasuk sunnah, ya. Kesembilan, membasuh kedua telinga luar dan dalam, yaitu dengan memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinga dan kedua ibu jari di bagian luar telinga. Jadi ibu jarinya di luar telinga ini. Nah, ibu jari dan kedua itu jari telunjuk ke dalam telinga. Nah, masukin, diputar, ya, keluar. Nah, seperti itu. Ini membasuh kedua telinga itu adalah sunnah. Keterangannya dan riwayat hadis Abu Daud dalam kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Fathul Mu'in, mazhab Imam Syafi'i. Ke-10, mengusap tengkuk atau punggung leher dengan tangan basah, seperti kita basahin tangannya, usapan. Nah, ini di mazhab Imam Syafi'i ada seperti ini, ya. Mengusap tengkuk 1 kali aja cukup, ya. Ke-11, membasuh kaki berikut mata kakinya, artinya melebihi dari mata kaki. Ini fardu hukumnya, ya. Fardu masuk rukun. Ini keterangan ada kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Fathul Mu'in. Dahulukan kaki kanan daripada kaki kiri. Ini termasuk sunnah. Juga ada kitab Bidayatul Hidayah dan Fathul Mu'in. Membasuh 3 kali itu juga sunnah. Mulai membasuh dari ujung jari mata kaki. Nah, ujung jari mata kakinya kita basuh dengan tangan kiri. Kita basuh ujung-ujung jari mata dan mata kakinya, sela-sela jemari-jemarinya yang digosok dengan tangan kiri yang tadi saya jelaskan dari arah bawah, ya. Sedangkan kaki kiri dengan tangan kanan digosoknya, seperti jari-jari jemarinya kaki atau ujung jari mata kaki, ujung jarinya dan mata kakinya kita gosok, ya. Itu juga sunnah hukumnya. Ke-12, selesai tertib, ya, berwudu, arahkan pandangan ke langit menghadap kiblat sambil mengangkat tangan dan berdoa. Ini juga berdoa itu sunnah. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi dalam kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Fathul Mu'in. Doanya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta amiltu su'an wa dalamtu nafsin astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tabi'ina waj'alni minat mutatahhirin waj'alni minal ibadika shalihin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
atau dengan doanya terlalu panjang, cukup asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan doa seperti itu juga cukup. Dengan ini hadis riwayat Muslim dan di kitab Fathul Mu'in. Kalau tambahannya juga ada Allahumma ij'alni minat tabi'ina minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni minal ibadikas sholihin. Ini juga di tangan kitab Imam At-Tirmidzi ya, kitab Fathul Mu'in juga. Ya. Doa juga sunnah. Membaca surat Al-Qadar ya 3 kali tanpa mengangkat tangan, ini juga sunnah, silahkan. Kita Bidayatul Hidayah Fathul Mu'in. Kemudian melaksanakan sholat setelah wudhu itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.